warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Eva Oktaviana. Kali ini saya akan menampilkan video kegiatan PPL di minggu ketiga. Simak baik-baik ya, semoga bermanfaat. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang manajemen kearsipan. Di antara isi pembahasannya meliputi alasan manusia merekam informasi, pengertian manajemen kearsipan, filing atau penyimpanan arsip, dan peralatan filing. Alasan manusia merekam informasi adalah di antaranya ada alasan pribadi, sosial, ekonomi, hukum, instrumental, tujuan simbolis, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian manajemen kearsipan. Manajemen sendiri memiliki arti ialah seni untuk melaksanakan dan mengatur. Hal tersebut yang mendasari manajemen sebagai seni mengelola dan mengatur agar tersusun secara rapi. Arsip sendiri memiliki arti naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintah, swasta, ataupun perorangan dalam bentuk corak apapun dalam keadaan tunggal maupun kelompok yang digunakan untuk kegiatan administrasi sehari-hari. Hal ini menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971. Dalam hal ini, manajemen kearsipan menurut Oetkers tahun 2005 mendefinisikan bahwa manajemen arsip sebagai proses pengawasan, penyimpanan, dan pengamanan dokumen serta arsip baik dalam bentuk kertas maupun media elektronik. Tujuan kearsipan. Yang pertama, menyelamatkan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan. Yang kedua, memberikan pelayanan dalam penyimpanan arsip dan mampu menyediakan informasi yang tepat, lengkap, akurat, relevan, dan tepat waktu secara efisien. Siklus hidup arsip. Arsip juga memiliki siklus hidup ya. Ada 5 siklus hidup arsip. Yang pertama, penciptaan. Penciptaan sendiri di mana arsip itu diciptakan atau dibuat, kemudian digunakan sebagai media penyampai informasi sebagai dasar pengaturan. Hidup siklus yang kedua, pemanfaatan arsip. Di mana arsip telah diciptakan, maka di situ arsip dimanfaatkan. Hal ini bisa dengan kategori arsip dinamis yang mana dapat digunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi secara terus-menerus. Yang ketiga, penyimpanan dan penemuan kembali. Tujuan digunakannya arsip ini maksudnya tujuan penyimpanan ini di mana arsip dapat digunakan kembali sewaktu-waktu dibutuhkan di kemudian hari. Selanjutnya itu ada pemindahan. Arsip itu tidak selalu secara terus-menerus digunakan atau dibutuhkan, maka perlu dalam hal ini arsip untuk dipindahkan. Dan yang terakhir ada pemusnahan. Pemusnahan di sini disebut penghapusan karena tadi arsip tidak dibutuhkan secara terus-menerus atau digunakan, maka ini perlu dengan adanya penghapusan atau pemusnahan ini sendiri. Cara penghapusannya itu bisa melalui dengan membuang arsip ke tempat sampah.
Namun hal itu tidak cukup relevan ya. Hal ini bisa dengan menggunakan mesin pengacur kertas yang disebut paper series. Selanjutnya, filing atau penyimpanan arsip. Maknanya sendiri, filing adalah proses mengklasifikasi, mengatur, dan menyimpan arsip agar arsip tersebut dapat secara cepat ditemukan pada saat dibutuhkan. Fungsinya sendiri dapat menyimpan arsip dalam suatu tempat yang aman dan dengan suatu cara yang memungkinkan penemuan arsip itu dengan cepat. Karakteristiknya sendiri di setiap organisasi yang sistematis itu mengkarakteristikkan filing atau file tersebut supaya file to find. Dalam hal ini cepat untuk ditemukan. Jenisnya dalam hal ini biasanya di filing ini ada dua sumber arsip. Yang pertama, arsip yang berasal dari luar organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini contohnya seperti surat masuk, laporan, kontrak, katalog, pernyataan, dan lain-lain. Dan yang kedua, arsip yang berasal dari dalam organisasi atau perusahaan maupun lembaga. Contohnya seperti surat keluar, laporan, kontrak, tagihan, dan lain-lain. Peralatan filing. Dalam hal ini ada 3 peralatan. Yang pertama, filing cabinet atau almari arsip. Bisa dilihat gambarnya seperti ini ya. Terdapat beberapa buah laci yang masing-masing itu biasanya setiap lembaga memiliki pengaturannya sendiri-sendiri. Banyak orang menamakan file kabinet dengan filing kabinet atau almari arsip. Dinamakan demikian karena kabinet ini dibuat untuk menyimpan file atau berkas dengan cara-cara tertentu sesuai peraturan lembaga yang ada. Filing kabinet terdiri atas laci-laci yang tersusun. Umumnya terdiri atas 4 laci yang tersusun ke atas, tetapi ada yang 3, 2, bahkan ada yang hanya 1 laci saja. Laci-laci pada filing kabinet biasanya tersusun 4 laci yang masing-masing lacinya mempunyai daya tampung mencapai 5.000 lembar kertas yang disusun berdiri vertikal berderet ke belakang. Namun hal itu menurut secara umumnya ya, untuk secara khususnya itu biasanya ada pengaturan tersendiri di setiap organisasi maupun perusahaan maupun lembaga. Peralatan filing yang kedua ada guide. Guide ini bentuknya seperti pembatas ya, karena merupakan penunjuk dan sekaligus sebagai pemisah antara beberapa berkas ataupun dokumen. Jadi biasanya ada beberapa dokumen yang tertumpuk, kemudian untuk memisahkan di setiap subjudulnya itu biasanya diberikan guide, pembatas. Untuk peralatan yang ketiga ada folder. Bentuknya seperti ini ya. Folder adalah tempat untuk menempatkan arsip atau berkas di dalam file. Jadi setelah ada beberapa berkas, itu di dalamnya terdapat folder. Folder ini berwujud lembaran berlipat seperti map pada umumnya, tetapi tanpa daun-daun penutup, atau seperti map Snellhacker tetapi tanpa penjepit. Bahannya sama, dibuat dari kertas karton manila. Itulah
ketiga, peralatan filing yang biasanya terdapat di beberapa lembaga maupun organisasi maupun perusahaan. Namun mengikuti perkembangan zaman, biasanya beberapa berkas lebih aman untuk disimpan di dalam mesin yang bernama komputer, karena di situ akan lebih efektif dan efisien juga untuk penataannya. Namun tidak menutup kemungkinan tiga peralatan ini tetap dapat digunakan dan penting halnya untuk dibutuhkan. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk follow Instagram dan Facebook saya yang seperti telah di layar, karena dengan ini kita dapat berteman ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.